Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Sunia Safar dengan NPM 1808260129. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya dengan judul Neurocystic Cirrhosis untuk blok Tropical Medicine. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dari Neurocystic Cirrhosis ini atau NCC ini adalah dari definisinya. Nah, definisi dari Neurocystic Cirrhosis atau NCC ini adalah infeksi parasitik pada sistem saraf pusat yang disebabkan oleh larva dari Tinea solium, yaitu Cysticercus. Nah, infeksi ini tuh terjadi ketika manusia mengonsumsi telur dari Tinea solium yang berasal dari feses yang telah terkontaminasi atau melalui konsumsi daging babi yang terinfeksi Cysticerci. Nah, NCC ini dapat menyebabkan dari berbagai macam gejala neurologis yang tergantung pada lokasi dan jumlah kistanya. Nah, penyakit ini tuh merupakan salah satu penyebab dari epilepsi di daerah-daerah endemik. Terus kita harus tahu juga etiologinya. Nah, etiologi dari NCC ini adalah infeksi oleh larva dari Tinea solium. Nah, siklus hidup parasit ini itu melibatkan manusia sebagai host definitifnya dan babi sebagai host intermediate-nya. Larva menjadi Cysticerci dapat terlokalisasi di otak manusia yang menyebabkan neurocystic cirrhosis atau NCC. Terus faktor resikonya yang pertama itu dia kebersihan yang buruk, terus itu konsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan baik, daerah endemik, kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi, penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, dan faktor lingkungan dan sosial. Terus selain itu kita harus tahu juga gejalanya. Nah, gejala dari NCC ini itu tuh dia kejang sebagai gejala utamanya, sakit kepala, mual muntah, gangguan penglihatan, gangguan perilaku dan perubahan mental, terus itu meningitis atau peradangan selaput otak, terus tuh stroke atau defisit neurologis. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui diagnosisnya nih, cara mendiagnosis dari NCC ini. Nah, diagnosis dari NCC ini kita harus melihat nih riwayat medis dan gejala klinisnya. Nah, kalau di gejala klinisnya itu tuh dia ada gangguan neurologis seperti kejang, sakit kepala, gangguan penglihatan, kebingungan, penurunan fungsi motorik dan kognitif tergantung pada lokasi kistanya. Terus tuh riwayat kontak kontak dengan lingkungan yang telah terkontaminasi seperti tempat tinggal atau tempat kerja di daerah endemik serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa melihat dari CT scan. Nah, di CT scan ini, CT scan kepala dapat menunjukkan kista berisi cairan atau kista muncul sebagai lesi hipodens atau kegelapan. Nah, pada MRI, dia juga bisa terlihat edema pervaskular atau pembengkakan otak. Terus itu progresi kista atau tahapan perkembangan kistanya. Terus untuk tes serologi, nah di tes serologi ini dia bisa menggunakan ELISA, terus immunoblooting dan PCR, di mana ELISA untuk mendeteksi antibodi atau antigen terhadap si Tinea solium. Jika hasilnya positif, dapat menunjukkan adanya infeksi dari parasit ini. Terus kalau untuk PCR, dia itu untuk mendeteksi DNA parasit dalam cairan cerebrospinal atau CSF dan atau jaringan tubuh si larvanya. Untuk di immunoblooting pengujian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesifik protein dari Tinea solium dalam serum atau cairan cerebrospinal. Nah, tes ini itu lebih spesifik dibandingkan dengan ELISA. Terus bisa juga selanjutnya kita langsung ke tata laksana. Nah, di tata laksana ini kita bisa kasih
anti atau antelmintiknya yaitu albendazol, praziquantel. Nah, di mana albendazol kita bisa ngasih 15 mg per kilogram berat badan per harinya. Praziquantel kita bisa ngasih 50 mg per kilogram berat badan per harinya. Terus untuk kortikosteroidnya kita bisa kasih dexamethasone dan prednison, di mana dexamethasone untuk dosisnya 0,5 sampai 0,9 mg 2 kali 1 per harinya. Untuk prednison kita bisa kasih 40 sampai 60 mg 2 kali 1 selama 3 sampai 10 hari. Terus untuk antikonvulsannya kita bisa kasih phenytoin, carbamazepin, dan yang lain. Di mana phenytoin ini kita bisa kasih 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan intravena, dan carbamazepin kita bisa kasih 100 sampai 200 mg 2 kali 1. Untuk NSAID-nya kita bisa kasih ibuprofen, aspirin, dan naproxen. Di mana ibuprofen ini kita bisa kasih 200 sampai 400 mg per kilogram berat badan 2 kali 1 atau selama 4 sampai 6 jam sekali. Terus itu untuk naproxennya kita bisa kasih 500 mg 2 kali 1 juga. Untuk aspirinnya kita bisa kasih 300 mg sampai 900 mg per 4 sampai 6 jam. Terus kita bisa tata laksana bedah. Nah, di tata laksana bedah ini kita bisa pakai shunt. Terus untuk komplikasinya, nah untuk komplikasi dari si NCC ini tuh dia adanya kejang, hidrosefalus, peningkatan tekanan intrakranial, defisit neurologis, gangguan kognitif, stroke iskemik atau hemoragik. Terus untuk edukasinya, edukasi dari si NCC ini, yang pertama kita bisa dari pencegahan. Nah, pencegahan ini itu bisa dari higienitas yang baik, seperti kita mengedukasi pentingnya cuci tangan dengan sabun dan air, terus itu masak daging dengan benar, seperti misal ada mengonsumsi yang kita ketahuin kan si NCC ini tuh penyebabnya tiniasolium. Nah, tiniasolium ini terdapat pada daging babi, yaitu cacing pita. Terus kita bisa mengedukasi masak daging yang baik dan benar dengan matang, terus itu pengendalian ternak, seperti pemeriksaan kesehatan pada ternaknya, terus itu pengobatan dini. Nah, di pengobatan dini ini si pasien yang didiagnosa dengan NCC dia harus diberikan pengobatan sesegera mungkin untuk mengurangi resiko dari komplikasinya, seperti komplikasi jangka panjang, komplikasi kejang, dan defisit neurologis. Terus itu kita harus juga penanganan kejangnya yang tepat dan pengawasan yang berkala sangat penting nih kepada pasien yang telah terdiagnosis dari NCC. Terus itu eh, pemantauan lanjutan. Nah, di pemantauan lanjutan ini pasien yang telah menjalani pengobatan NCC perlu memantau rutin menggunakan CT scan atau MRI untuk menilai perkembangan kista dan pengobatannya. Mungkin itu aja persentase dari saya. Bila ada kesalahan dari saya, kesalahan ucapan ataupun tulisan, saya mohon maaf karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk referensinya ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.